kami dari kelompok B5. Oke, stay tune guys. Oke guys, jadi kita akan bahas fun fact asam pantotenat. Asam pantotenat ini termasuk ke dalam kelompok vitamin B kompleks. Jadi B kompleks itu kan ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Jadi asam pantotenat ini nama lain dari vitamin B5. Nah, pantotenat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu pantos yang berarti di mana-mana. Kenapa di mana-mana? Karena vitamin ini memang bisa ditemukan di hampir semua makanan. Asam pantotenat ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1933 dan dikenal sebagai faktor pertumbuhan yang diperlukan untuk metabolisme energi. Struktur asam pantotenat sendiri itu mengandung gugus karboksil dan beta-alanin yang berfungsi sebagai pengikatan asam pantoat dan membantu CoA. Materi selanjutnya adalah metabolisme asam pantotenat. Jadi, di bumi ini asam pantotenat itu sumbernya dari bahan makanan. Terus di bahan makanan ini asam pantotenat bentuknya itu CoA atau 4-fosfopantotein. Terus kalau udah masuk ke dalam tubuh, asam pantotenat sih 4-fosfopantotein ini bakalan dihidrolisis sama enzim-enzim khusus yang namanya pirofosfatase dan fosfatase. Terus nanti bakalan ngasilin produk pantotein. Pantotein ini bakalan dimetabolisme menjadi asam pantotenat dengan bantuan panteteinase. Terus diserap di usus, tepatnya di duodenum dan jejunum dengan 2 cara. Apa tuh caranya? Caranya ada kalau misalnya konsentrasinya rendah, dia bakalan pakai cara transportasi aktif menggunakan sodium dependent multivitamin transporter atau SMPT atau nama lainnya, nama gennya itu SLC56 dengan nilai konsentrasi Michelli 10 sampai 20 mikromol. Nah, kalau misalnya konsentrasinya tinggi, dia bakalan mengalami difusi pasif. Setelah diserap, asam pantotenat itu bakalan masuk ke sirkulasi darah dan didistribusikan ke berbagai jaringan yang membutuhkan kan. Nah, asam pantotenat itu nanti bakalan dikonversi menjadi bentuk aktifnya, yaitu koenzim A. Prosesnya ada banyak. Pertama, pantotenat itu bakalan diubah menjadi 4-fosfopantotenat menggunakan enzim pantotenat kinase dan juga ATP. Nama prosesnya ini fosforilasi pantotenat. Terus, 4-fosfopantotenat bakalan diubah dengan 4-fosfopantotenol sistein sintase menjadi 4-fosfopantotenol sistein. Terus habis itu bakalan diderkarboksilase menjadi 4-fosfopantetein menggunakan enzim 4-fosfopantotenol sistein derkarboksilase. Terus habis itu bakalan diadenilasi menjadi D-fosfokoenzim A menggunakan ATP juga. Terus habis itu bakalan diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu koenzim A dengan enzim D-fosfokoenzim A kinase menggunakan ATP juga. Nah, proses ini namanya fosforilasi akhir. Oke, next ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut. Ini ada metabolisme asam pantotenat. Gimana kalau asam pantotenat ini berlebih? Jadi, asam pantotenat yang berlebih itu akan dikeluarkan atau diekspresikan melalui urin. Asam pantotenat ini tidak memiliki reseptor yang spesifik karena fungsi B5 di dalam tubuh sebagai prekursor dari koenzim A. Koenzim A ini bekerja dengan cara membantu enzim-enzim dalam tubuh untuk melakukan reaksi metabolisme, namun tidak berfungsi sebagai sinyal. Oleh karena itu, B5 tidak memerlukan reseptor yang spesifik. Selanjutnya, itu ada interaksi gizi. Jadi vitamin B5 ini berinteraksi dengan biotin atau vitamin B7 dalam transporternya yang sama, yaitu menggunakan sodium dependent multivitamin atau SMVT sehingga mengonsumsi biotin dalam jumlah yang banyak itu dapat menghambat penyerapan vitamin B5. Selanjutnya itu ada interaksi dengan tiamin atau vitamin B1. Nah, kolaborasi dalam metabolisme energi, yaitu CoA atau vitamin B5 dan TPP atau vitamin B1 itu akan sama-sama diperlukan untuk dekarboksilasi pirufat dalam siklus Krebs. Oke, selanjutnya adalah interaksi dengan riboflavin atau vitamin B2. Nah, di interaksi ini ada yang namanya sinergisme metabolik. Sinergisme metabolik itu apa sih? Sinergisme metabolik ini interaksi yang saling menguntungkan. Jadi dia lebih efektif ketika bekerja bersama dibanding bekerja secara terpisah. Nah, di interaksi ini, vitamin B5 ini membentuk CoA yang diperlukan dalam reaksi-reaksi dehidrogenase bersama FAD atau bentuk vitamin B2. Nah, ketika kekurangan riboflavin, itu dapat menurunkan efektivitas CoA sehingga dapat menghambat metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya ada interaksi dengan vitamin C dan E.
Nah, di sini tuh vitamin B5 tuh bekerja sama dengan vitamin C dan E dalam menjaga keseimbangan antioksidan dalam tubuh. Vitamin C dan E ini berfungsi sebagai antioksidan dan dapat melindungi vitamin B5 dari kerusakan oksidatif. Selanjutnya ada interaksi dalam pembentukan CoA. Di sini asam pantotenat akan berikatan dengan fosfat untuk membentuk 4 fosfopantotein yang akan diubah menjadi CoA, yang berperan penting dalam berbagai reaksi biokimia dalam tubuh. Selanjutnya, fungsi dan kaitan asam pantotenat pada metabolisme di dalam tubuh. Nah, yang pertama itu sintesis koenzim A. Asam pantotenat menghasilkan koenzim A yang berfungsi sebagai kofaktor reaksi biokimia, konversi asam lemak menjadi asetil-CoA, dan mendukung sintesis asam sitrat. Lalu yang kedua, dalam metabolisme energi, asam pantotenat itu terlibat dalam pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein untuk menghasilkan energi atau ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Terakhir, dalam sintesis hormon dan neurotransmitter, asam pantotenat ini berperan penting untuk menjaga fungsi sistem saraf dan mengatur keseimbangan hormon tubuh. Oke, next kita beranjak ke defisiensi vitamin B5. Defisiensi vitamin B5 itu sebenarnya tuh jarang banget ditemukan karena B5 itu banyak banget ditemukan di berbagai jenis makanan. Tetapi kalau terjadi defisiensi vitamin B5 atau asam pantotenat itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan sistem hormon, juga bisa menyebabkan adanya penurunan sekresi lambung yang pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, apabila terjadi kekurangan vitamin B5 itu juga bisa menyebabkan adanya produksi CoA itu menurun. Nah, apabila CoA itu menurun, itu kan bisa menyebabkan kekurangan CoA pada tubuh. Nah, kekurangan CoA pada tubuh itu bisa menyebabkan adanya gangguan metabolisme sel kelenjar lambung yang akhirnya dapat mengurangi energi yang diperlukan untuk sekresi asam lambung dan juga enzim pencernaan. Selanjutnya, ada hipervitaminosis vitamin B5. Hipervitaminosis asam pantotenat ini itu jarang terjadi karena kelebihan asam pantotenat akan larut dalam air dan diekskresikan melalui urin. Namun, penelitian di Oregon State University menunjukkan bahwa konsumsi vitamin B5 dalam dosis tinggi, yaitu sekitar 10-20 gram per hari, dapat menyebabkan diare dan stres. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.